Bangsa Indonesia itu dibangun atas bahasa. Pada tahun 1948 tidak ada pejabat di Singapura yang tidak meramal bahwa bangsa Indonesia itu akan pecah. Sahabat Puja Sumatera, kenapa orang Indonesia tidak mau disebut sebagai negara serumpun dengan Malaysia? Apa maksud sebenarnya dari kata serumpun? Di video sebelumnya, admin mengulas tentang orang Melayu di Malaysia yang dilarang berdagang oleh polisi. Namun banyak komentar yang tidak sepakat bahwa Malaysia adalah serumpun Indonesia. Dunia maya bergejolak. Perang sengit antara Indonesia dan Malaysia terus berkobar. Bukan dengan senjata, bukan di medan pertempuran, tetapi di jagat internet. Namun di tengah hiruk-pikuk kebanggaan yang dipertontonkan kedua belah pihak, muncul pertanyaan besar yang mengusik logika kita. Apakah Malaysia saat ini benar-benar milik pribumi Malaysia? Ataukah negeri itu sejatinya adalah tanah yang kini dikuasai oleh para pendatang? Sahabat Puja Sumatera, masyarakat Indonesia pasti sudah tidak asing dengan pernyataan bahwa negeri ini disebut serumpun dengan Malaysia. Kedekatan geografis sering dijadikan alasan utama mengapa Indonesia dan Malaysia dianggap sebagai negara tetangga sekaligus memiliki rumpun budaya yang sama. Tak hanya karena lokasinya yang berdekatan, kesamaan dalam budaya Melayu juga menjadi faktor lain mengapa kedua negara sering disebut serumpun. Jika kita menelisik lebih dalam dan mengkaji lebih luas, sudah sepatutnya kita mempertanyakan kembali. Benarkah Indonesia serumpun dengan Malaysia? Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami arti kata serumpun, sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Menurut KBBI, kata serumpun memiliki arti satu nenek moyang, satu keturunan, sekumpulan yang berasal dari satu induk. Dengan pemahaman ini, pertanyaan besar muncul. Apakah benar Indonesia dan Malaysia berasal dari satu nenek moyang atau satu keturunan yang sama? Apakah sahabat bisa menjawabnya? Setelah admin mencari dari berbagai sumber, Indonesia tidak berasal dari satu induk yang sama dengan Malaysia. Jika kita hanya melihat dari sudut pandang Melayu, memang ada kesamaan dalam beberapa aspek budaya. Namun, Indonesia bukan hanya bangsa Melayu. Malaysia secara resmi mengidentifikasi dirinya sebagai negara dengan budaya Melayu. Namun, Indonesia yang merdeka pada 17 Agustus 1945 tidaklah demikian. Indonesia adalah negeri yang terdiri dari berbagai bangsa, etnis dan budaya yang jauh lebih luas daripada sekadar Melayu. Dalam konteks historis dan antropologis, penduduk Indonesia berasal dari dua kelompok besar. Pertama, bangsa Austronesia, Melayu Jawa, etnis Batak, etnis Lampung, etnis Sunda, dan banyak lainnya. Kedua, bangsa Melanesia, suku-suku dari wilayah timur Indonesia seperti Maluku, NTT, Flores, dan Papua. Melihat keberagaman ini, menyebut Indonesia sebagai serumpun dengan Malaysia jelas merupakan bentuk penyederhanaan yang tidak akurat. Admin berpendapat, jika Indonesia masih menyebut dirinya serumpun dengan Malaysia, maka itu merupakan tindakan yang justru mengerdilkan keanekaragaman bangsa kita sendiri. Apakah sahabat setuju? Indonesia adalah negara dengan ratusan etnis dan bahasa daerah yang sangat kaya. Dari Aceh hingga Papua, dari Sumatera hingga Nusa Tenggara Timur, keberagaman ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh Malaysia. Karena itu, lebih tepat jika kita menyebut Malaysia sebagai negeri jiran, bukan negeri serumpun. Sahabat Puja Sumatera, jika Indonesia tetap menyebut Malaysia sebagai negara serumpun hanya karena faktor geografis dan budaya Melayu, maka Indonesia juga berhak menyebut negara lain yang berdekatan sebagai serumpun. Sebagai contoh, Papua Nugini berbatasan langsung dengan Papua. Apakah kita akan menyebut mereka serumpun? Timor Leste dulu bagian dari Indonesia. Apakah mereka juga serumpun? Negara-negara di kawasan Melanesia seperti Vanuatu dan Fiji lebih dekat dengan Papua. Apakah mereka serumpun? Tentu saja tidak. Serumpun bukan sekadar soal lokasi atau kemiripan budaya, tetapi juga soal sejarah, asal-usul nenek moyang, dan hubungan kekerabatan yang erat. Sahabat Puja Sumatera, Malaysia bahkan memiliki kawasan yang dikenal dengan sebutan Mini Dhaka
atau Little Bangladesh di Kuala Lumpur, ini semakin membuktikan bahwa Malaysia mempunyai sejarah kelam atas berdirinya negara tersebut, selain campur tangan Inggris dan penjajah lainnya. Di Indonesia juga terdapat kampung Arab, di mana kampung-kampung itu dihuni oleh orang-orang Yaman, keturunan Ba'alawi, dan tersebar di wilayah paling ditakuti oleh Belanda. Sahabat bisa tonton video ini untuk lebih jelasnya. Namun sejarah perjalanan dan tujuan awal antara imigran Bangladesh di Malaysia dan imigran Yaman di Indonesia berbeda. Para imigran Yaman datang ke Indonesia atas permintaan Snoek Hurgronje kepada Belanda untuk tujuan meredam perlawanan rakyat Indonesia. Namun saat ini, para pribumi di Indonesia mencoba untuk bangkit dari pengakuan orang-orang kampung Arab tersebut. Banyak cara yang dilakukan pribumi Nusantara, seperti mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang status kewarganegaraan, membongkar makam palsu, melakukan seminar-seminar untuk meluruskan sejarah, melakukan debat-debat ilmiah, melakukan penelitian terhadap peninggalan kitab-kitab kuno yang diklaim sebagai karya para imigran. Apakah Malaysia akan mengikuti jejak Indonesia? Apakah mereka berani seperti Indonesia? Sejarah Indonesia telah membuktikan kemerdekaan diraih atas perjuangan panjang. Darah Nusantara adalah darah yang pantang menyerah. Mereka akan terus melawan sampai titik darah terakhir. Sahabat Puja Sumatera, siapapun kita, Singapura, Malaysia, bahkan Indonesia, wajib menjaga tanah airnya dari gempuran para pengaku palsu. Kita bangsa Indonesia yang memiliki ratusan suku, budaya, dan bahasa. Kita harus menjaga Nusantara tetap di tangan kita. Tanpa ada sedikit pun sejarah bangsa yang dipalsukan, diakui, atau dirampas oleh bangsa lain. Indonesia bukan bangsa pecundang. Kita, seluruh warga Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, adalah pewaris sah tanah air ini. Demikianlah sahabat, dikutip dari histori berbagai sumber. Jika ada dari sahabat yang memiliki pendapat berbeda, silakan tulis di komentar dengan selalu menjaga prinsip BNBR, be nice, be respectful. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan pada akhirnya jebollah di Sulawesi Tengah, di mana bandaranya menjadi nama Habib ini, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini. Dan kini mau diusulkan menjadi pahlawan nasional. Maka wajib bagi seluruh anak bangsa pribumi Nusantara yang sadar, yang pahlawan-pahlawan tak dikenal dari keluarga-keluarga yang telah jelas membela bangsa ini, untuk menolak ini. Apalagi mereka belum menjadi warga negara. Tidak sah itu. Tahun 2004 menjadi warga negara, orangnya sudah tewas, sudah meninggal, sudah koid tahun 1969. Sudah gugur dia untuk menjadi warga negara. Kok kemudian terjadi simsalabim menjadi warga negara tahun kemarin. Maka hukumnya haram untuk menjadi pahlawan nasional. Itu aja yang bisa saya katakan. Terima kasih.